Bu, sudah pada dengar belum tentang anak itu? Anak itu sekarang jarang sekali kelihatan. Iya, Bu Siti. Sejak dia berhenti kerja, hampir tidak pernah keluar kamar. Paling-paling ibunya yang terlihat mondar-mandir. Anak muda zaman sekarang memang aneh. Masa laki-laki muda kuat malah mengurung diri di kamar terus? Apa tidak malu sama tetangga? Betul Bu Ratna. Dulu waktu masih kerja, tiap pagi rapi berangkat. Sekarang, entah apa yang dikerjakannya di dalam kamar itu. Jangan-jangan dia kecanduan main game online atau hal-hal tidak jelas lainnya. Kasihan orang tuanya. Memang Bu Ani, seharusnya sebagai anak, dia itu membantu orang tua, bukan malah jadi beban. Apalagi di usia yang seharusnya produktif. Kalau terus begini, nanti siapa yang mau melamar dia? Gadis mana yang tertarik dengan pemuda pengangguran yang kerjanya cuma mengurung diri? Benar sekali Bu Siti. Kita sebagai tetangga hanya bisa mengingatkan. Semoga orang tuanya segera menyadari dan menegurnya sebelum terlambat. Empat kali 4 sama dengan sekarat. Tembok itu mengulanginya berkali-kali. Jadi rahang yang mengunyah suara lelaki ini. Lalu tercekat setelah terkapar jadi puisi. Di sini, bayang-bayangnya menyalin bentuk dari Ishak yang mencaci mimpi. Jadi deretan kuburan kosong tanpa nisan yang berdiri. Debu adalah kata-kata yang tak sempat ia ucapkan di ujung jari. Menumpuk di sudut alfabet yang kehilangan bibirnya untuk bertanya seputar hati. Lampu redup menggantungkan napasnya pada kabel usang yang sering mati. Asap rokoknya membumbung tinggi, bak kepercayaan baru yang dibawanya setelah khusyuk bersemedi mencari potongan cinta di antara benci. Sepatu di lantai kamarnya masih menyimpan jejak hujan yang tak kunjung menghadiahkan pelangi. Dan matahari tak pernah lagi terkesan untuknya setelah ini. Dan bulan hanya bisa iba kepadanya menyelipkan beberapa jeda ilusi. Jarum jam merangkak seperti lipan di atas kulitnya sepanjang hari. Kusut dan selalu menghitung detak dalam jantungnya yang tak kunjung henti. Lalu ia berhitung di antara 1, 2, 3 dan membisikkan mantra sebelum pergi. Lalu kembali memutar siklusnya bak pagelaran manusia yang dihukum abadi. Jendela hanyalah mata-mata yang buta, membiarkan angin mampir sejenak, lalu pergi hilang menyisakan sekujur mayat yang tergeletak. Di sini, udara mengental jadi sup basi, dipaksakan ditelan meski mual di sekujur nyeri. Dan kau ingin tahu apa hal yang paling menyenangkan dari semua ini? Apa itu? Mereka berlangsung melebihi hitungan bintang terang yang menindih kehidupan sebelum benar-benar lahir dan akhirnya mati. Aku adalah kursi yang duduk di atas dirinya sendiri. Kaos kaki berlubang yang menjilat lantai-lantai yang dingin setiap hari. Tidur pun jadi perahu karam di samudera ranjang yang kehilangan ingin. Terombang-ambing di antara mimpi. Dan deru kipas yang berdeham, apa kau masih di sini? Malam-malam selalu berbisik pada langit atap yang menjelma jamur lembab, ulah hujan dan keterasingan ini. Digembala oleh cicak dan laba-laba ketika aku berbicara sendiri. Buka mulutmu dan telanlah aku untuk sekali ini. Tapi mereka hanya meneteskan remang-remang kematian terpanjang bagi abadku yang melebihi iblis yang dijanjikan abadi. Menarikan pementasan meriah pada kedua indera pendengaran ini, yang sudah tuli pada segala riuh yang bersahutan saling memaki. 4 kali 4 sama dengan aku mencatat, hingga tajam dan menjerat, hingga tersayat jadi bentuk sajak yang kelak hikmat. Pendek, sesak, lantas dipentaskan penyair sembari tegak. Jadi arsip paling gelap di antara sajak melankolis yang berbau gertak.